Kalau misalnya dalam 1 tahun cuma nanamnya 1 kali, berarti IP-nya 1. Kita di-challenge, di irigasi apa yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan produksi, kan gitu. Kenapa sih kok jaringan irigasi harus diperbaiki? Kita kalau nggak minum seharian, ini sebagai manusia nih, kalau nggak minum seharian bagaimana rasanya? Dari pengelolaan itu, dari hulu sampai dengan hilir itu, pasti punya di samping-sampingnya, di sekitar-sekitarnya punya manfaat. Bukan wilayahnya tadi yang wilayah besar-besar yang punya kewenangan itu, tapi yang kecil, yang tersier atau kuarter yang rusak kita punya juga kegiatan di Kementan. Halo Sobat Tani, apa kabar? Hari ini kita akan mendengar dan menjelaskan beberapa hal yang terdengar sangat teknis, tapi ini menentukan jutaan hidup para petani. Apalagi kalau bukan irigasi teknis, irigasi perpompaan, dan juga irigasi perpipaan. Kita sama-sama tahu kalau misalnya air lancar, maka tanam akan jalan. Tapi kalau misalnya macet, semuanya akan kacau. Kita juga tahu tantangan air makin kesini makin berat. Kita tahu ada dari segi tantangan infrastruktur, terus perubahan iklim, bahkan kekeringan. Nah, maka dari itu, biar nggak nerka-nerka, hari ini saya mengundang Direktur Irigasi Kementerian Pertanian, ada Mas Dani, dan kita akan membahas dari hulu hingga ke hilirnya, dari mulai tantangan, program, hingga isu anggaran. Selamat datang Mas Dani, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Mbak Usi. Iya Mas, kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita masuk ke teknisnya dan kita bahas terkait tadi tantangan-tantangannya ya. Yang ingin saya tanyakan pertama itu adalah asal muasal kenapa program ini bisa lahir, Mas? Gitu. What's the big problem behind yang pengen kita jawab sama-sama? Ya, terima kasih Mbak Usi. Jadi kita mempunyai tantangan challenge dari Pak Presiden Prabowo ya, bahwa di astacitanya beliau ingin mewujudkan swasembada pangan. Tentu challenge ini sebuah tantangan bagi insan pertanian, insan petani, yang mana geografis kita menguntungkan gitu ya. Kita pulau-pulau, kemudian sumber air juga di mana-mana gitu ya. Lahan pertanian juga subur, bahkan dulu ada kalimat melempar batang kayu aja bisa tumbuh gitu ya di Indonesia ini. Nah, kita di-challenge bagaimana kita swasembada pangan, swasembada beras gitu ya. Yang awalnya Pak Menteri Amran Sulaiman ini diminta targetnya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan sekarang 1 tahun bisa nggak? Dipercepat terus ya, dipercepat terus, waduh kan. Begitu pasti ke bawahnya kami stafnya beliau gitu ya, termasuk petani di daerah itu, bagaimana kita mewujudkan gitu kan. Kita tahu nih Indonesia ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar gitu ya, terutama beras, karena beras ini adalah konsumsi pokoknya masyarakat Indonesia gitu ya. Tentu kebutuhannya yang begitu besar gitu ya. Kalau kita dihitung kebutuhannya 30 juta ton per tahun gitu ya. Kalau swasembada beras berarti kan harus punya stok minimal 33 juta ton produksi itu. Ditambah stok sebelumnya, tahun sebelumnya biasanya seperti itu. Ya harus di 33. Minimal ya Mas? Minimal gitu ya. Bagaimana ini seperti itu. Nah, sebuah challenge kepada kita semua, Pak Menteri gitu ya. Bagaimana ini wujudkan dari semua aspek. Termasuk kami di Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi gitu ya. Ini Direktorat Jenderal ini baru gitu ya. Baru 1 tahun, kemarin 8 November kita baru pas lantikan itu ya. Lahiran gitu kan, lahirnya langsung suruh ngebut nih. Suruh ngebut gitu kan, umur 1 bulan harus ngebut gitu kan. Nah, pada saat itu jadi kita di-challenge bagaimana ini kita punya luas sawah, luas baku sawah itu LBS ya. Itu 7,4 juta ton lah, 7,4 hektar lah ya. 7,4 hektar agar bisa swasembada pangan. Kalau 7,4 kita produktivitasnya sekarang ini rata-rata 5,2 gitu ya, dikalikan seperti itu
kemudian indeks pertanaman kita rata-rata ada 1,4 itu masih mentok di 10 juta hektar panennya, gitu kan. Kemudian nanti gabahnya sampai menjadi berasnya kurang lebih jadi berasnya 31-an gitu ya. Belum nyampe ketiga Belum ya? nyampe ketiga. Nah ini Pak Menteri challenge bagaimana itu bisa meningkatkan minimal dari sisi indeks pertanaman naik jadi dari 1,4 ya naiklah 1,8 bisa jadi 2 itu lebih bagus. 2 itu kalau hitungan 2 kami bisa memperkirakan bahwa itu produksi berasnya di 35 36. Dalam 1 tahun ini Dalam 1 tahun belum bisa ya? belum. Atau Sebenarnya bisa didorong terwujud ya? jika infrastruktur mulai dari lahan, irigasi, irigasi ini benar-benar kuat. Nah kita di-challenge sama Pak Menteri. dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Bisa nggak gitu kan? Semua aspek, termasuk kami di irigasi, di Dua-duanya lahan. harus bisa dong, Mas. Kan, tentunya kan ini tantangan. Kenapa nggak bisa gitu? Dulu pernah pada zamannya mertuanya beliau Pak Soeharto ya. Bisa swasembada. Tapi udah lama banget ya. Udah lama gitu banget ya. kan? Wah, gimana kita bisa membangun seperti itu? Mungkin. Ini engine-nya baru dinyalain berarti, Mas? Nah, ibaratnya kalau kita itu mesin itu baru start tapi langsung digas bisa 200 Belum dipanasin km. ya? Belum dipanasin harus 200 km per jam gitu kan. Wah, ini tantangan. Jadi dari situ kita melihat kemudian mengidentifikasi ternyata 7,4 juta hektar tadi masih punya potensi dinaikkan lagi produksinya. Oh, oke. Gitu. Oke. Karena contoh 7,4 itu sawahnya yang sawah irigasinya itu kurang lebih di 3 juta 600-an lah, 3 juta 600. Dari 7,4 3 juta 600-nya sawah irigasi Baru gitu. setengahnya lah ya. Setengahnya atau 60%-nya sawah tada hujannya 2,2, 2,3 gitu ya. Sisanya rawa sama lebak. Itu jadi sawah tuh ada 4 ya. Sawah irigasi, sawah tada hujan, rawa, pasang surut. Rawa itu lebak sama pasang surut. Oke, 4 Nah, itu ya? 4 jenisnya ini. Pak Menteri memprogramkan dari 4 ini harus kita dorong produksi. 4-4-nya? 4-4-nya. Contoh, sawah irigasi yang 3,6. Ini mau diapain nih? Intervensi apa programnya? Ternyata diidentifikasi, kita punya daerah irigasi 3,6 gitu ya. Kalau luas baku irigasinya bisa mencapai 4,7-an lah, kurang lebih ya. 4,6, 4,7 gitu ya. Tapi kan ada yang belum fungsional. Yang sudah fungsional, taruhlah 3,6 tadi. 3,6 ini gimana nih? Ternyata indeks pertanaman itu dalam 1 tahun bisa 4 kali panen lah. 3 kali panen gitu. Itu berarti 3 kali indeks pertanamannya. Oke. Kalau misalnya dalam 1 tahun cuma nanamnya 1 kali, berarti IP-nya 1. Maksimal 3 ya? Bisa 4. Bisa 4, Bang? Bisa 4. Kita ada beberapa lokasi yang sudah 4. Lokasi sudah 4. Umumnya Jawa, beberapa daerah sudah bisa 4. Tapi dengan intervensi teknologi juga. Bau sih. Teknologinya yaitu di benih. Benihnya super genja. Yang biasanya 120 hari. Ini 85 lebih cepat. hari. Oh, itu nge-save waktu banyak. Oh iya, nge-save waktu banyak. Itu kalau dihitung kan 360 nih. Kalilah yang kalau misalnya yang 90 harian kan udah dapat tuh. Udah dapat. Dapat kan? 4 hampat. Dapat. Dapat dong. Dapat. 27 kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau 90? Iya. Iya. Nah, ini yang didorong bagaimana kita di-challenge ya sama Bapak Menteri. Berarti berangkat program ini bisa dikatakan berangkat dari tantangan ya, Pak? Tantangan dari Pak Menteri sendiri. Iya. Dalam 1 tahun udah harus langsung ngebut, gitu iya. ya. Langsung ngebut. Nah, tadi aku juga pengen masuk, kalau misalnya seperti itu berarti program irigasi ini juga bisa menjawab tantangan prioritas ketahanan pangan. Betul. Seperti yang Pak Presiden kan juga katakan kita swasembada pangan. Ini juga jadi salah satu faktornya ya? Iya. Jadi kita di-challenge. Di irigasi apa yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan produksi kan gitu. Setelah dicek itu
Setelah dicek nih, kita cek gitu bersama Kementerian PU, BIG, Lintas sektor BPS, lintas sektor semuanya, ATR. Kita mendapatkan data lah, gitu kan. Kita punya di Kementerian Pertanian punya BRMP ya, Badan Perancangan dan Modernisasi Pertanian. Dulu Litbang gitu kan punya data. Kita cek dari data tersebut. Kemudian kita kolaborasi dengan data PU, kolaborasi dengan data BPS. Dari 7,4 juta, 7,38 juta, 7,38 juta hektar tersebut. 54 sampai 64 lah, 65% itu irigasinya rusak. Irigasi teknis loh ya. Irigasi teknisnya Ya, rusak. rusak ya. Padahal itu tulang punggung. Kita kalau nggak minum seharian, ini sebagai manusia nih, kalau nggak minum seharian bagaimana rasanya? Ya. Tanaman pun sama, tanaman kan juga makhluk hidup kan. Oke. Sebenarnya sawah itu padi itu, padi itu dia kan bukan tanaman air, dia tanaman yang membutuhkan air. Oke. Pada saat-saat tertentu dia untuk memproduksi seperti itu. Ini Hampir 60% lebihnya rusak tadi itu ya? rusak jaringan-jaringannya. Jadi kita mengenal nih sawah irigasi teknis. Nah, ini emang yang pengen aku tanyain juga, Mas. Apa perbedaannya nih, versi simpelnya ya? Misalnya di sini teman-teman pendengar juga masih bingung. Ada 3 kan berarti tadi ya? Dari irigasi teknis, perpompaan, dan perpipaan. Versi sederhananya, apa perbedaan dari ketiga ini? Jadi versi sederhananya gini. Kalau irigasi teknis, ini memang sudah dibangun jaringan-jaringan irigasinya atau saluran-salurannya. Mulai dari ada jaringan primer, yang luas, yang itu merupakan mengambil sumbernya bisa dari waduk, ada sungai besar, gitu ya. Kalau kita mengenal di Jawa ini Jawa Barat lah, Jatiluhur, bendung itu kan, bendung yang besar gitu kan. Itu adalah sumber airnya. Dari sungainya, dari Citarum dan sebagainya. Nah itu nanti dikeluarkan ke situ, dari Citarumnya itu ada primernya. Kalimalang itu bisa disebut tuh primer. Saluran-salurannya itu. Itu adalah irigasi. Irigasi teknisnya. Teknis. Nanti ada sekundernya, ada tersiernya yang masuk di daerah dekat-dekat sawah itu ya tersier itu. Gitu. Nah, kalau irigasi perpompaan, jadi ada sawah yang memang hanya mengandalkan air hujan atau kita sebutnya sawah tada hujan. Yang tadi dari 4 kriteria itu ya. Kriteria tadi. Sawah tada hujan ini berproduksinya dia hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kenapa? Dia hanya memanfaatkan kondisi hujan. Pada saat hujan dia tanam. Gitu kan? Nah, seperti itu. Manfaatkan. Pada saat musim kering, ya mereka sudah diam. Kalau nggak petaninya yang kreatif, yang punya semangat menanam lagi, berproduksi lagi, mereka menanam dengan palawija, biasanya jagung, gitu ya. Atau tanaman-tanaman yang kondisinya bisa tahan dengan suplai air yang sangat minim gitu. Itu ditanam dengan misalnya dengan sayuran, tapi dengan intervensi sayuran juga harus ada air. Itu gimana caranya? Biar itu bisa jadi sawah juga. Nah, setelah itu kita mencari sumber-sumber air untuk kita supply atau suplesi. Oke. Itu misalnya dengan pompa. Jadi pengeboran. Ini ada irigasi perpompaan. Irigasi perpompaan itu dipompa dari tanah dalam ataupun ada sumber air yang kondisi airnya adalah di bawah, sawahnya di atas atau ladangnya di atas, ini dipompa dari bawah ke atas. Biar naik ya. Biar naik gitu. Nah, itu kita sebut dengan programnya irigasi perpompaan. Oke. Ada juga tadi Mbak Usi mengatakan, apa sih irigasi perpipaan? Ada juga. Jadi biasanya ini yang Indonesia itu kan terbangun dengan kondisi geografis dan topologi yang naik turun gitu. Nah, turun dan sebagainya. Ini biasanya di Jawa di bagian selatan lah ya gitu ya. Garut, kemudian Sukabumi. Itu kan berumpak tuh. Berundang-undang. Itu biasanya di atasnya ada sumber air. Oke. Ada sumber air. Nah, sumber air itu kita salurkan dengan pipa. Pipa yang ke sawah. Jadi di sana di atasnya kita bangun bak penampungan. Kemudian nanti dekat ladang sawahnya kita bak penampungan terus dibagi dengan pipa-pipa. Nah, itu disalurkan dengan pipa. Itu program kita. Jadi sumber air tadi tidak hanya dari sumber tanah dalam,
dari sumber air permukaan yang ke sungai, juga dari sumber-sumber air di gunung biasanya kita disalurkan. Seperti itu. Oke. Sehingga itu nanti di sawahnya airnya bisa tercukupi. Bisa tersalurkan. Tersalurkan, istilahnya nanti petaninya bisa punya semangat lagi. Nggak ada hujan pun, airnya tersedia. Nggak Tanam takut lagi. kekeringan. Takut kekeringan. Ya kan, aksesnya aman gitu Aksesnya ya. aman. Oke. Berarti ada 3 tadi tuh ya Mas ya. Mungkin di sini Sobat Tani juga jadinya bisa mengerti nih ya, perbedaan dari kok ada 3 program irigasi ini apa aja sih ini bedanya gitu kan. Nah, tapi kita juga harus jujur-jujuran Mas. Iya. Gitu. Kita harus jujur-jujuran, banyak cerita lah, banyak juga teman-teman yang merasa bahwa program ini boros, tidak tepat sasaran, terus banyak hal tantangan-tantangan lain lah dari infrastruktur dan yang lain. Nah, fakta di lapangan itu sebenarnya gimana sih Mas? Kalau dibilang boros sih, menurut saya kami nggak sepakat ya mengatakan boros. Karena gini, yang namanya investasi itu pasti mahal. Investasi di awal. Investasi di awal tuh mahal. Kayak membuat irigasi, nggak ada yang murah pastinya. Yang namanya membangun atau memperbaiki itu kan perlu tidak hanya material saja, kemudian orang yang bekerja, apalagi saluran yang besar itu, gitu ya, kan harus menggunakan alat, gitu kan. Terus waktunya, kita juga kerja kan berhitung gitu kan. Oh, saya sebulan kalau kerja 20 hari, saya dapat seperti itu. Faktor-faktor itu. Nah, ini pun sama sebenarnya. Bahkan sekarang Pak Presiden Prabowo ini memperhatikan ekonomi masyarakat di daerahnya. Kenapa? Programnya itu harus pemberdayaan masyarakat. Bayangkan coba. Jadi program pekerjaannya itu benar-benar yang melibatkan masyarakat. Contoh, pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi tersier. Kita swakelolakan dengan masyarakat. Jadi ada mekanisme di pemerintah itu ada penggunaan anggarannya tuh dengan mekanisme swakelola. Petani atau masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang melaksanakan, masyarakat yang mengawasi. Ada yang seperti itu, gitu. Mereka mengusulkan, masyarakat sekarang yang merencanakan, saya butuh saluran irigasi tersier perbaikannya sekian meter, dibangun dengan pasangan batu atau cor. Nah, ini mencantumkan pekerjaannya sekian orang, dikerjakan sekian orang. Itu seperti itu, Mbak Usi. Itu coba seperti itu. Masa kita harus dikatakan itu tidak tepat sasaran? Berarti fakta di lapangan sebenarnya udah tepat ya Mas ya, dari segi anggaran, karena investasi tadi ya bahasanya. Nah, kalau misalnya, tapi kan tadi ada terkait dari masyarakat untuk masyarakat lah, gitu ya Mas ya, pemberdayaan. Kita juga tahu ada juga isu terkait misalnya isu pipa liar yang lagi ramai gitu kan. Jadi ada beberapa masyarakat yang ngambil air dari pipa sehingga di hilirnya kekeringan gitu. Nah, bagaimana dari pihak Kementan dan Mas Dani juga ya melihat fenomena ini dan cara mengatasinya gitu Mas? Ya, jadi gini. Kalau Bapak Menteri Pertanian itu berpikirnya bagaimana air dari sumber jangan sampai hanya mengalir ke pantai atau ke laut begitu saja. Itu prinsipnya Pak Menteri, gitu kan. Dari sisi pengelolaan, bahwa air itu harus juga, karena kan dari pengelolaan itu dari hulu sampai dengan hilir itu pasti punya di samping-sampingnya di sekitar-sekitarnya punya manfaat. Bahkan sekarang-karang ini di Jawa bagian utara itu kan banyak yang di hilir-hilirnya itu di ujung gitu kan digunakan untuk tambak dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Tapi kekhususannya ini kan awalnya memang khususan untuk pertanian, gitu kan. Sehingga sebenarnya ini lebih kepada pengelolaan saja, pemanfaatan. Ya, kalau bagi pemerintah, bagi kami Pak Menteri, dua-duanya pada sisi yang pengelola sumber air, sungai gitu ya, atau irigasi dengan pertanian itu sebenarnya mempunyai kedua-duanya memiliki kebutuhan dua-duanya. Yang satu ingin menjaga sungainya tetap ada airnya sampai ke hilir terpenuhi gitu ya. Yang satu kami di sini kok di hulu, kok di samping sungai nggak kebagian nih. Masa cuma kelewatan saja? Iya. Lihat doang gitu. Lihat doang gitu. Masa cuma lewat aja gitu kan? Nah, kan ada juga misalnya
ini jalan tol kok cuma lewat doang nih katanya, atau jalan lewat doang, gua nggak bisa akses ke situ, nggak dibuatin jembatan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan, ini masyarakat kita seperti itu. Ya. Nah, ya ini kita komunikasi saja. Kami komunikasi itu dengan, karena itu pengelola sungai itu ada unit kerjanya, Mbak Usi ya, namanya itu Balai Wilayah Sungai. Jadi unit kerja miliknya Kementerian PU yang berada di provinsi atau daerah, yang tugasnya untuk mengelola sungai, air sungai. Jadi Balai Wilayah Sungai atau ini Balai Besar Wilayah Sungai, gitu. Nah itu mereka yang akan mengelola ini ya. Berbareng-barengan. Nah ini sehingga ada kerjasama lah petani dengan itu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar juga kalau misalnya mereka juga. mengambil air sehingga hilir kekeringan, enggak ya? Mbak Usi, enggak ya? ini sebenarnya ya di tingkat pemerintah daerah, kabupaten, provinsi sampai pusat, ini ada komisi irigasi namanya. Komisi irigasi. Komisi irigasi, kalau kami mengenalnya Komir. Manggilnya Komir ya? Iya, tapi bukan Bang Komir. Komir nih, komisi irigasi. Itu yang mengelola baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kecamatan. Jadi secara fakta lapangan sebenarnya fakta lapangan. Kalau Komir itu berjalan, sebenarnya ya antara si pengguna sama si pengelola itu bisa. Karena itu yang mengelola. Misalnya pas musim hujan gini, ini bagaimana pengelolaannya? Apa hulu didahulukan, hilir diakhirkan? Nah, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Nanti pas musim kemarau, biasanya yang hilir didahulukan. Karena yang namanya kalau dari hulu kan airnya pasti full lah. Iya, hilir dulu, bagian hilir, golongan misalnya golongan. Jadi fleksibel ya, Mas sebenarnya ya. Enggak yang kayak saklek nih harus kayak gini, harus kayak gini. Enggak ya. Kan beberapa kan pasti mikirnya, oh ini kalau program kayak gini saklek nih, enggak terlepas dari variabelnya apa, lakuin aja sesuai SOP gitu misalnya. Enggak ya sebenarnya. Betul, itu jadi gitu. Nah, sehingga itu kita dorong. Nah, ternyata ini saya ingin menegaskan terkait dengan kenapa sih kok jaringan irigasi harus diperbaikin, gitu kan? Dari zaman Soeharto nih. Dari zaman Soeharto. Apalagi sekarang presidennya Prabowo kan. Berarti mertuanya beliau pada saat itu ya. Ya. Mbak Usi pernah dengar nggak kalau saya waktu sekolah dulu SD, saya mengenal SD Impres. Pernah dengar. Kalau saya pas sekolah itu, yuk main ke SD Impres gitu ya. Ini sekarang ada Impres juga, tapi bukan buat SD. Bukan buat SD? Tapi buat irigasi. Nanti kita kenal nih anak-anak kita. Nanti pas ngulang lagi zamannya gitu kan dia, oh ada irigasi Impres. Nah, karena ini sekarang nih. Ini berarti dia akan bagaimana nih Mas irigasi Impres? Jadi irigasi ini punya kewenangannya. Daerah irigasi itu punya kewenangannya. Jadi menurut Undang-Undang SDA dan Permen PUPR 14 tahun 2025 itu ada undang-undangnya. Ada Perpres 14 tahun 2015 itu ada Permen PU terkait dengan yang mengelola daerah irigasi. Jadi daerah irigasi itu dibagi menjadi 3 kewenangan. Satu kewenangan pusat yang daerah irigasinya itu di atas 3.000 hektar. Itu pusat yang mengelola ya? Itu yang pusat mengelola, yaitu PU, dalam hal ini BBWS. Ada kewenangan provinsi, yaitu daerah irigasi yang luas areal cakupannya itu antara 1.000 sampai dengan 3.000. Itu provinsi? Itu provinsi. Kemudian ada kewenangan kabupaten. Itu adalah di bawah 1.000. Itu kabupaten yang mengelola. Kabupaten yang mengelola. Ini mereka nih. Di Indonesia itu hampir sekarang tuh banyak banget ribuan daerah irigasi, termasuk yang pusat. Sebagai contoh, saya kemarin ke Cianjur. Ke Cianjur nih, saya tanya tuh Pak Kadisnya. Pak Kadis, punya target berapa sama Pak Menteri? Luas tambah tanam. Wah, kami Pak, ditarget sama Pak Menteri 240.000 Pak. Saya bilang, luas sawahnya berapa? Luas baku sawahnya 60.000 Pak. 60.000. Terbagi dari mana? Berarti 60.000 itu. Ini akumulasi ya 60.000 ini ya? Iya, 66.000. 66.000 itu berarti sawahnya 66.000, biar target panennya 240, berarti harus 3 kali panen dong. Iya.
Jadi IP-nya tadi 3 itu lah. Iya. Nah itu perpikirannya itu. Dalam setahun kan? Dari 1 tahun itu harus 3 kali panen. 3 kali tanam berarti 3 kali tanam dan 3 kali panen harus wajib. Gitu. Kalau 3 kali tanam tapi panennya yang ada yang satu di panen yang di tahun berikutnya, itu biasanya ada orang menyebutnya IP-nya 2,5. Nah, seperti itu. Karena yang setengahnya panennya di tahun yang berikutnya. Gitu loh Mbak Bosi. Pemikirannya paham ya? Seperti ya? Nah, yang sekarang kembali lagi tadi. 66.000 Pak. Yang milik sawah tak ada hujannya ada berapa? Saya pisahkan. Saya pisahkan dulu tuh. Kan kok yang hujan kan cuma sekali. Iya, saya pisah ada hujan berapa? Ada 20.000. Tinggal 46.000. Yang miliknya BWS yang pusat berapa? Pak, cuma 5.000 Pak. 5.600. Oke, saya kurangi dari 46.000 berarti taruhlah 6.000 ya, gitu ya. Nah, sisanya nih berarti 31 ribuan. 30.000 lah ya, gitu ya. Ini milik siapa? Ternyata milik kewenangan tadi, kewenangan provinsi dan kabupaten. Di compile ya sama di compile tadi. Saya bilang ini ada berapa yang kurang? Yang indeks pertanannya kurang. Ternyata 60%-nya rusak. Jadi diperbaiki. Susah dong Mas untuk diwujudkan. Itu makanya dari ini. Nah, Impres inilah yang akan mengambil kewenangan tadi. Dari kabupaten dari sampai kabupaten provinsi. Pusat, itu kalau pusat tanpa Impres. Tanpa Impres ya? Karena pusat kan milik pusat. Milik pusat. Jadi cuma kabupaten sama kabupaten provinsi. Ya? Yang notabene-nya tadi banyak yang rusak. Ini kita dorong, Mbak Usi. Kami ingin mengajak nih sobat tani, petani gitu, mendorong, ayo dorong kepada dinas-dinas yang terkait, dinas pertanian atau dinas PU-nya. Untuk mendorong, Pak, di lahan kami itu rusak nih, saluran primernya, sekundernya, sehingga kami nggak bisa nanam 3 kali. Kita bangun bareng-bareng gitu ya? Nah, bangunnya dengan Impres. Nanti dikenal saluran irigasi Impres. Kayak dulu sekolah. Kayak sekolah ya? Gitu. Mas Dani, silakan minum dulu Mas, sambil Mas. Terima kasih, Mbak Usi. Oke, berarti dari provinsi, kabupaten itu mereka sekarang akan punya Impres ya. Nostalgic lah ya Mas ya terdengar. Iya, ya. itu kan dulu kita mengenal tuh sekolah SD Impres. Oh, dulu dibangunnya tuh dengan mertuanya. Dengan Impres. Mengulang lagi deh. Mengulang lagi. Ini kan menunjukkan bahwa prioritasnya Pak Presiden gitu ya, dan Pak Menteri juga gitu linear bahwa swasembada pangan tadi segala macam ya. Oke, nah aku juga pengen tanya Mas, kayak tadi kan kita bahas dari segi isu-isu negatifnya, background programnya gitu kan. Tapi kita juga pengen tahu nih bukti nyata di lapangannya. Kayak misalnya mungkin Mas Dani boleh ngejelasin kayak dampak program ini terhadap peningkatan luas tanam, produktivitas atau kemandirian petani Mas. Kira-kira gimana? Gini. Sekarang Pak Menteri kemarin di conference setelah ketemu dengan Bapak Presiden di istana. Beliau akan mendeklarasikan di akhir tahun ini kita capai swasembada pangan. Di akhir tahun akan mendeklar. Mendeklar. Kita akan menunggu nih Sobat Tani. Iya dong. 34 juta ton. Udah Produksi bisa achieve ya Mas ya? Ini kan udah mau masuk Desember nih Mas. Iya, tinggal berapa hari lagi Desember. Ini udah masuk 34 juta. 34 juta. Dalam 1 tahun tadi pengebutan. Keren banget. Ini Pak Menteri bilang ini bukan kerja Pak Menteri Pertanian. Beliau bilang gitu. Ini kerja kita semua. Sampai petani-petani. Termasuk pemerintah daerah. Kenapa? Mereka semuanya menggerakkan yang dulunya aktivitasnya ya hanya bisnis as usual ya gitu ya. Ya pokoknya nanam sekali udah cukup lah. Yang penting terpenuhi gudang istilahnya kotak beras di rumah terpenuhi. Sekarang enggak, berpikirnya. Ini berarti rekor terbesar Mas. Bahkan beberapa data menyajikan gitu ya. Ini bukan hanya data Kementan yang mengeluarkan, Pak Menteri bilang. Ini menyajikan tuh data BPS, data FAO. Bahkan data FAO itu pertengahan tahun sudah disampaikan tuh. Perkiraan Indonesia akan 34 juta ton produksinya. Bayangkan coba. Gitu kan? Kemudian BPS di September sudah di akhir Oktober, di akhir Agustus sudah menyajikan, di awal September menyampaikan perkiraan produksi 33. Ternyata bisa nembus 34. Gitu kan. Mbak Usi mau bilang apa sekarang? Apakah nggak ada kontribusi dari program? Nggak mungkin lah.
Saya nggak mungkin ngomong gitu dong. Ya kan? Nggak mungkin, nggak Sampai mungkin. 34 juta ton dalam 1 tahun. Iya. Apalagi ini direktoratnya baru dibuat gitu ya, 2 Iya. tahun juga. Ini achievement yang luar biasa gitu ya, Betul. Mas. Itu Iya, iya, iya. itu adalah bukti bahwa Pak Presiden itu hadir, pemerintah hadir tadi, yang irigasi rusak diperbaiki, yang sawah tada hujan dengan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung-embung diperbaiki. Impres itu loh, impres itu tidak hanya irigasi saluran irigasi teknis. Tadi pompa juga mereka di impres itu diintervensi, embung diintervensi. Apalagi? Cuman yang tanda hujan aja ya Mas ya, yang nggak bisa kan cuaca kan. Tanda hujan nggak diintervensi Atau dengan tetap pompa tadi. Pakai pompa ya? Pompa tadi, Oke. irpom. Berarti semuanya dong udah. Semuanya nggak ada kita, nggak istilahnya setengah-setengah ya? nggak ada satu. Kalau Pak Menteri bilang tuh nggak ada satu jengkal pun lahan ini tidak boleh tidak dimanfaatkan. Semuanya semanfaat. Balik lagi tadi ke pepatah, lempar kayu aja bisa makan gitu ya. Iya bisa tumbuh kan? Oke. Nah, ada cerita ini nggak Mas? Kayak cerita dari daerah atau kelompok tani yang berhasil gitu ya karena adanya program irigasi ini gitu ya, dari Banyak sendiri. Mbak. Sekarang Salah ini ya, satunya. kami di Kementerian Pertanian, Pak Menteri memberikan tambahan anggaran di direktorat kami untuk dukungan irigasi, yaitu di irigasi perpompaan atau perbaikan dari irigasi tersier kecil lah, yang kecil gitu ya. Bukan wilayahnya tadi yang wilayah besar-besar yang punya kewenangan itu, tapi yang kecil, yang tersier atau kuarter yang rusak kita punya juga kegiatan di Kementan. Sama irigasi perpompaan. Ini ditambah. Itu peminatnya banyak sekali. Kalau kami ke daerah itu, Pak, bangun lagi Pak ini. Contoh lah nggak selalu jauh-jauh. Jawa, di sini Jawa Barat, ada di Bekasi situ. Kita kan kebayang Bekasi apaan sih ini ya, gitu ya. Iya. Bau sih Bekasi Iya, toh? Bekasi. Bekasi kan? Iya, yang kalau ke Jakarta 2 jam gitu. Iya. Tahu nggak di Bekasi masih ada sawah? Gue berpikirnya kan, di mana ya? Iya, di Bekasi daerah ada? mananya? Hah? Itu ada di Kabupaten Bekasi, dekat Jonggol situ. Itu kan masukan Kabupaten Bekasi tuh. Oh. Itu di situ kita bangun ada yang namanya irigasi perpompaan. Lumayan luas arealnya. Masih ada ya? Masih sawah ada, di kurang Bekasi? lebih di situ misalnya 120 hektar, tapi spot-spot ya. Ada yang 60, ada yang 30 hektar, Terbagi-bagi 40 ya, hektar iya, terbagi-bagi gitu. Karena di sekelilingnya udah terbangun perumahan dan industri. Tetapi petani di situ istilahnya menyampaikan kepada dinasnya, Pak, kami nggak mau dijual, kami tetap mau beroperasi, tapi tolong dong, sawah saya itu cuma 1 kali nih nanam. Saya pengen 3 kali Pak, atau 2 kali lah, 2 kali minimal, 3 kali bagus Pak kami katanya. Gimana caranya? Sawah kami di atas tapi salurannya di bawah Pak. Airnya dinaikin pakai pompa kecil. Bagaimana kita bangunkan irigasi perpompaan? Ya mereka apresiasi bahwa program-program yang ini ya Pak, yang kami tunggu. Tidak hanya itu Mbak Usi. Setelah kita bangun infrastruktur airnya, dukungan saprodinya, sarana produksinya lainnya, contoh alsinnya. Itu dibantu juga. Dibantu juga, kenapa? Biar mempercepat olah lahannya. Jadi setelah panen, nggak nunggu dulu, ntar dulu gitu kan. Capek kemarin baru panen. Ini enggak. Panen besok, panen hari ini, besok sudah ngolah lagi. Dengan alsin biar cepat. Oh. Kalau dulu 1 hektar bisa 2 hari. Ngolah kan pakai cangkul. Sekarang Jadi dari kalau pakai produksi- alsin 4 hektar 1 hari. Oh, menghemat waktu banyak. Menghemat ya. waktu banyak. Jadi cepat. Jadi dari tadi yang praproduksi dibilang Mbak itu Usi ya? bilang, emang bisa 4 kali setahun? 4 kali Bisa lah. Asal jangan dibiarkan dulu. Ya, karena ada si alsin itu tadi. Kalau ya. kenal tuh berak ya, sawah berak tuh, itu dibiarin. Jadi nggak ditanamin dulu, misalnya sebulan, Pak istirahat dulu. Oh, ada tapi ya yang. Ada yang seperti itu. Nah itu kita genjot, gitu. Oke. Genjot dengan istilah panen langsung olah, Langsung. panen langsung olah. Programnya Pak Menteri seperti itu. Oke. Nah, berarti sebenarnya manfaat dari program irigasi ini kan langsung terasa ya Mas ke para petani gitu kan. Bahkan Bekasi ya yang Iya, kayak, Bekasi kan. oh di Jonggol masih ada ya Oh, sawah iya. ya gitu kan. Karena kan di pikiran aku tuh kayak Bekasi udah pasti perumahan aja gitu Ih. kan. Tempat-tempat ya suburban lah gitu. Ternyata masih ada sawah di sana. Nah, karena kita juga ini fokusnya banyak di daerah-daerah kan Mas, sawah-sawah itu pasti ada juga faktor isu terkait
pendanaan pemeliharaan, tantangannya seperti apa, apalagi dengan pemerintah daerah kita tahu punya tantangan pembatasan anggaran juga dan yang lain gitu ya. Nah itu mungkin bisa diceritain sedikit nggak Mas, bagaimana koordinasinya dan menanggulangi ya tantangan-tantangan ini? Ya, jadi gini, memang saat ini kita mengetahui ya beberapa daerah kendala dengan adanya keterbatasan anggaran di APBD ya, APBD daerah gitu ya. Pemerintah pusat ini sebenarnya menyediakan program-program yang untuk diakses. Selain itu juga petani juga sekarang didorong untuk mandiri. Kita dorong tidak hanya bantuan. Kalau kita terus bantuan terus jadi terbiasanya nanti menunggu bantuan nih kalau mau nanam. Ini kita dorong dengan yang namanya ada KUR, kredit usaha rakyat. Rakyat ya. KUR petani ini. Kita Pak Menteri mendorong bunganya nggak gede, gitu. Ini kerjasama dengan bank berarti? Iya, dengan bank, kerjasama dengan bank pemerintah atau himbara ya, gitu. Pemerintah gitu, dengan bank-bank juga yang lain gitu. Itu kita dorong. Kenapa? Ya tadi itu. Ayo, sekarang udah kita dorong nih infrastruktur perbaikan. Petani-petaninya kita dampingin dengan penyuluh-penyuluh kuat. Sisi lain modal kan tadi bilang gimana sih pemeliharaan. Misalnya ya sawah juga kan istilahnya biar terpelihara dia bergerak terus anggarannya dari mana gitu kan. Modal. Pemerintah pun saat ini diberikan akses dengan program-program tidak hanya Kementerian Pertanian, Mbak Usi. Sekarang tuh hampir semua kementerian itu fokus ke pangan. Karena apa coba? Kalau pangannya nggak difokuskan di pangan, kita mengejar targetnya Pak Presiden dengan MBG. Emang sumbernya dari mana? Kalau bukan dari pertanian? Kalau bukan pangan ya. Kalau bukan MBG aja kan udah makan ya. MBG itu kan makan bergizi. Pasti di menunya ada nasi. Kalau nasinya tidak terpenuhi, terhambat. Itu? Iya. Apalagi sayuran kan di situ juga. Di pertanian. Tentang pertanian ayam, telurnya dari pertanian. Ini kan program-program itu semuanya mau digelontor. Bahkan Pak Presiden, Pak Menteri itu mengkolaborasikan semua kementerian dan lembaga itu untuk lintas sektor, fokusnya semuanya di pangan gitu. Pangan, gitu loh. Jadi sebenarnya sekarang kalau mau dibilang kita bergerak di pertanian itu ya saatnya nih bagi pemuda sobat tani, bagi sobat tani yang muda-muda, jangan takut terjun ke pertanian. Jangan takut ya? Jangan takut. Karena sekarang banyak yang bilang kayak takut kotor atau enggak sekarang. Udah alat-alatnya udah modern semua. Petani milenial kan sana juga ada ya? Petani milenial ada. Sekarang ada Brigade Pangan. Brigade Pangan. Itu dikelola oleh petani-petani milenial itu. Betul. Beberapa di titik-titik lokasi itu mulai bergerakan itu tuh. Oke. Gitu Mbak Usi. Iya. Karena banyak anak muda mungkin juga yang jadinya ya benar tadi takut ya Mas ya. Kayak ngapain balik ke daerah terus fokus jadi petani gitu, mending di kota aja gitu kan. Ada Mbak Usi ya. Saya pernah ke daerah. Dia bilang begini, Pak, dulu tuh Pak, sebelum diperbaiki irigasi ini, saya mau jual ini tanah. Oh gitu? Saya begitu. Tapi semenjak udah ada program saya di Sukoharjo apa di mana ya? Sukoharjo kalau nggak salah. Sukoharjo ada Gunung Kidul lah. Itu kan agak susah-susah air. Kok tak mau jual Pak? Katanya. Kenapa Pak? Nggak ada airnya. Gitu kan. Tetapi setelah irigasi perpompaan tadi hadir, dia menanam. Awalnya cuma 1 kali. 1 kali pun dia bilangnya nulik Pak. Nunggu milik katanya. Kalau ditanam, ya pas bagus, bisa panen. Kalau enggak, ya setengahnya pun alhamdulillah katanya gitu. Ini bisa panen 2 kali sekarang Pak, alhamdulillah. 2 kali aja itu udah alhamdulillah ya. Terus dia bilang begini, alhamdulillah gak banyak. Dibeli bagus Pak, 6.500 sama Bulog. Bayarnya juga lebih tinggi. Oke. Pak, semangat kami Pak. Anak-anak kami ngapain katanya. Kalian ngapain ke kota jadi pekerja tukang. Udah bantuin Bapak aja sini. Sampai bilang seperti itu. Sampai bilang seperti itu. Sekarang itu semangatnya gitu. Karena apa?
Ya kalau kita bekerja dengan orang, ya pastinya kita siap harus disuruh-suruh. Iya. Kalau menjadi petani kan sekarang bekerja sendiri. Terus kemudian Mereka yang ngontrol ya. mereka yang kontrol. Kemudian sekarang fasilitas irigasi bagus. Benih coba Pak Menteri, Pak Presiden mendorong Benihnya tadi. benihnya dibantu, disediakan dengan baik. Gitu kan? Kalau dibilang pupuk susah, wah sekarang sudah pupuknya kuotanya ditambah sama Pak Presiden. Pak Menteri mendorong seperti itu. Kemudian 20% kemarin ya turun harga pupuknya. Coba. Jadi nggak ada lagi tuh ya. Nah tapi Nikmat mana lagi nih Mbak Usi yang didustakan kan? Fabi Ayala itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini coba. Dari hulu ke hilir loh semuanya loh. Dibantu Pemberdayaan ya, petani, petaninya juga petani milenialnya Iya, kita iya, bimbing gitu loh. Iya. Apa coba? Nah. Terus pasarnya di hilir tadi bilang, hulu ke hilirnya kan tadi di awal bilang hulu ke hilirnya apa? Ya tadi di hilirnya Bulog langsung mengambil 6.500 tanpa basa-basi. Coba bayangin. Oke. Nah, tapi kita juga tahu petani kan banyak ya, Mas. Petani banyak, sawahnya juga sebenarnya banyak. Mungkin ada beberapa sawah yang by data belum terjangkau secara optimal lah dari dari irigasi. Pertanyaannya adalah, misalnya nih ada sobat tani yang nonton, terus punya sawah, ngerasa kok belum ada ya irigasi. Oh, di tempat gua belum ada. Tempat gua belum ada nih. Nah, gua harus kemana sih? Gitu. Irigasi ya, gitu kan? Intervensinya belum ada Jadi nih. gini. Gua harus ngapain? Gitu. Oke, jadi gini. Sekarang mudah nih. Banyak sekarang itu dibuka di setiap daerah, di kabupaten itu membuka layanan sebenarnya. Jadi petani silahkan komunikasi kita dengan namanya penyuluh. Oke. Di setiap desa kita punya penyuluh nih. Penyuluhnya kan udah ditarik nih sama Pak Presiden, Pak Menteri ke pusat nih. Sekarang dulu di kabupaten, di provinsi. Sekarang ditarik ke pusat. Kemarin desa, ya? Kemarin apel pagi sama Pak Menteri minggu kemarin ya. Minggu kemarin apel pagi. Apel pagi didorong. Pokoknya penyuluh-penyuluh harus bisa melayani petaninya di lokasi kerjanya masing-masing, di wilayah kerjanya. Dari tingkatan desa paling dasar. Dari tingkatan desa paling kecil pun. Bahkan insya Allah nanti sama Pak Menteri, sama Pak Presiden difasilitasi tuh penyuluh-penyuluhnya dengan motor. Karena kan kadang-kadang kalau di Jawa ya deket ya gitu ya. Kalau di luar kota nih yang agak berat. Satu desa bisa ngelewatin gunung naik motor. Nah itu pun insya Allah difasilitasi gitu ya. Itu seperti itu. Nah sehingga keterjangkauan itu dimanfaatkanlah bagi petani-petani, sobat-sobat tani nih yang di daerah-daerah, syukur-syukur ada sinyal HP terus nonton kita gini lagi gini kan. Ada fasilitas nih irigasi. Dorong segera. Ya, harus kemana nih gue siapkan gitu. Usulannya, apa yang dibutuhkan di situ. Oh, ada sumber air nih di desa kami di gunung. Kurang lebih 3 km. Ada sumber air. Sawah kami ada 30 hektar, perlu air. Nanamnya cuma sekali kalau musim hujan aja. Dorong dengan program irigasi perpipaan. Obrolin ke penyuluh. Nanti Pak, penyuluh gimana nih? Nanti penyuluh yang bantu untuk siapin proposalnya, usulannya ke Dinas Pertanian. Dinas Pertanian usul ke kami, kita siapkan. Oke, berarti proses terkecilnya adalah ke penyuluh ya, Betul. Mas Dani ya. Karena kan kayak, ada program pemerintah tapi nggak pernah nyampe nih. Gitu. Ini sekarang penyuluhnya harus benar-benar, ibaratnya telinganya Iya, kuncinya ada di penyuluh ya berarti. Tipis ya? gitu. Kalau ada sejelas sedikit langsung datengin. Tapi penyuluh ada KPI-nya juga Mas berarti. Ada dong. Untuk kayak berapa banyak yang harus diadvokasikan gitu. Kita juga di Kementerian ada di KPI-nya. Kementerian di kantor pusat punya KPI. Tadi yang satu tahun itu ya. Kalau misalnya kita nggak punya target, ya kena sama Pak Menteri. Yang tadi 33 juta ton kan udah shift lebih bahkan dari target gitu kan Mas. Oke, berarti Sobat Tani nih yang belum ada perasa program-program pemerintah belum dapat ke penyuluh ya. Ya, jadi hierarkinya, tentunya hierarkinya kan kita punya dinas, kabupaten, pertanian gitu ya di daerah ya. Kemudian kita juga punya penyuluh. Alhamdulillah penyuluhnya sekarang di pusat. Jadi jalan tol, kalau mereka punya usulan langsung ke pusat tuh bisa cepat. Pak, di daerah ini, di desa ini langsung pusat. Kalau dulu mungkin berliku dulu ke dinas, dinasnya karena numpuk yang jadi prioritas, oh ini desanya punya saya. Nah, bisa aja seperti itu. Sekarang bisa lah dengan penyuluh tuh pusat. Oh, penyuluh tuh bisa langsung. Bisa langsung sekarang. Nggak perlu lewat nanti dinas. nanti ke depan sama Pak Menteri
mau didorong UPT pusat. Kita punya di daerah UPT pusat di setiap provinsi itu namanya BRMP ya. Nah itu nanti difungsikan sama Pak Menteri sebagai koordinasi penyuluh itu ke situ sebagai jembatan, istilahnya hubnya lah, hubnya ya. Hubnya tuh ditaruh Hubnya di di situ BRMP semua, di situ. Nanti baru ini pusat. akan, ini urusan benih berarti urusan benih pangan ke Dirjen Tanaman Pangan. Ini urusan irigasi ke Dirjen penempatan Irigasi. saring-saringannya Ini lah ya. Alsin ke Dirjen PSP. Nah, seperti ini hub-hubnya. Gitu loh. Oke. Oke, ini akan jadi lebih tergambar sih Mas dari yang Yeah. sebelumnya tadi kan nanya terkait Mas sebenarnya apa sih gitu kan irigasi ini sampai sekarang udah lebih ke teknikalnya, konkretnya gitu ya. Bagaimana petani itu bisa mendapatkan program dari pemerintah. Nah, mungkin sebagai penutup Mas Dani, apa harapan dan pesan penting Mas Dani ya buat para petani-petani dan sobat tani yang lagi nonton sekarang? Jadi gini, sobat tani dimanapun sobat tani berada, pemerintah ini saat ini sudah hadir. Manfaatkan menu-menu yang ada di pemerintah, khususnya di pertanian misalnya gitu ya. Jika infrastruktur irigasi, ayo dorong perbaikan irigasinya. Ada irigasi teknis untuk tersier perbaikan, ada irigasi perpompaan, ada irigasi perpipaan, ada perbaikan embung. Ini infrastruktur. Kemudian saprodi lain, mau alsin, benih, pupuk, ini sudah tersedia dengan mudah gitu ya. Nah, sobat tani menggerakkan bagaimana di daerah, di lokasinya masing-masing untuk bisa mendorong semangat nanamnya tidak kalahnya 1 kali dalam 1 musim, 2 kali, bahkan 3 kali. Bahkan 4 ya. Bahkan 4 sekarang ada teknologinya. Agar apa? Kita sudah dikatakan negara yang geografis yang subur sejak nenek moyang dulu gitu ya. Ya kita buktikan. Alhamdulillah saat ini sudah terbukti. Dengan produksi 34 juta ton beras di 2025 ini. Inginnya ke depan berkelanjutan, Mbak Usi. Dan bisa naik lagi ya Mas? Tahun depan kita harus minimal itu lemah-lemahnya iman lah kalau saya bilang. Itu minimal sama produksinya. 34. Iya. Tapi masa yang namanya target, Pak, anaknya, ya saya mau juara 10. Ya kan nggak mungkin. Ya Pak, kita sebagai anak buahnya Pak Presiden, saya pengen juara 1. Tahun depan ya berkelanjutan, minimal naik lagi dong. Iya. Syukur-syukur bisa ekspor. Wah, itu bagus banget. Target dong. Target emang harus yang tinggi. Iya dong. Apalagi kita programnya ada cetak sawah. Ada optimasi lahan tadi. Iya. Masa nggak bisa? Gitu kan? Bisa sebenarnya. Cuma semangatnya kalau dikolaborasikan. Petani, penyuluh, dinas di daerah, kita di pusat semuanya kolaborasi. Ibaratnya kalau ngangkat kursi ini, kalau 1 orang kan berat. Iya. Kalau berempat jadi ringan. Benar. Kolaborasi itu yang penting sebenarnya. Nah ini semangat ini yang harus kita dorong, kolaborasi. Yakin bahwasannya swasembada pangan ini Pak Presiden bilang, Pak Menteri bilang, kami pun bilang, ini adalah hasil kolaborasi kita semua. Hasil insan pertanian yang berkolaborasi. Kita apresiasi semuanya insan pertanian sudah berkolaborasi dengan baik. Lintas sektor kita berjalan dengan baik, alhamdulillah dengan pemimpinan Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri Amran yang kolaborasi ke sana ke sini sehingga semuanya bersatu untuk bisa mewujudkan swasembada pangan ini. Ya, alhamdulillah gitu ya. Berharap ini bisa lebih optimal lagi ya Mas. Betul. Ya dan berkelanjutan tadi. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dani atas penjelasannya ya. Kita jadi lebih paham sekarang dengan Sobat Tani ya. Yang mungkin baru mau masuk juga ke industri pertanian mungkin ya Mas. Kita paham bahwa ternyata masalah air itu bukan hal yang sepele gitu. Ada masalah teknologi, ada tata kelola, bahkan tadi ada perubahan iklim yang harus kita antisipasi bareng-bareng gitu. Dan semoga penjelasan di episode hari ini itu bisa bermanfaat bagi Sobat Tani dan teman-teman yang baru mau masuk tadi ke industri pertanian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.